Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalankan salah satu ibadah yang wajib. Kemudian dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan nikmat dan hidayah taufiknya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di rumah Allah yang penuh barokah ini, insyaallah. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita dari bulan yang kemarin dari hadis Arba'in Nawawi. Gimana kabarnya Bapak? Saya alhamdulillah, insyaallah. Pertanyaannya tambah banyak apa tambah berkurang Pak? Atau sering Pak? Nyusut Bapak, insyaallah. Ya. Mudah-mudahan insyaallah ke depannya ya tambah banyak lagi, tambah bertahan insyaallah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pelajaran kita dari bulan yang kemarin, yaitu yang terakhir tentang hadis Jibril ya, yang kita kenal dengan hadis Jibril. Ya, kita mau bahas sedikit saja hadis Jibril yang mana Rasulullah SAW mendatangi malaikat Jibril mendatangi Nabi SAW untuk mengajarkan agama Islam kepada ya para sahabatnya ya, dan ini juga termasuk kepada kita semuanya. Jadi itu malaikat mengajarkan apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, kemudian apa itu tanda-tanda hari kiamat dan seterusnya. Ya, alhamdulillah pada kesempatan yang kemarin kita telah menyelesaikan hadis yang kedua. Kemudian kita masuk kepada hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga dari hadis Arba'in Nawawi, yaitu ya saya bacakan dulu. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bunyanul Islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaum Ramadan rawahul Bukhari wa Muslim. Ya. Pada hadis ketiga ini, kalau kita melihat dan menghafal dari hadis yang kedua, ini ada persamaan di hadis yang kedua. Kemarin yang hadis kedua kalau masih ingat ya, itu kemarin kita sudah membahas tentang apa itu rukun Islam. Nah, coba mungkin dia enggak ya segar ya, yang segar. Siapa yang bisa membedakan bedanya hadis kedua dan hadis ketiga apa? Iya. Ya. Oh, insyaallah. Ya. Kalau yang kemarin haji dulu apa puasa dulu, Pak? Ya, puasa dulu baru haji. Sekarang haji dulu baru saum, ya. Apa bedanya, Ustaz ya? Ya. Berarti kedudukannya berarti kita harus puasa dulu baru haji atau gimana, ya? Ini ya nanti kita jelaskan insyaallah ya, kita mulai dari awal dulu. Di sini
yang diriwayatkan dari Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab. Coba, siapa yang tahu perawi hadis ini, Pak? Namanya siapa? Ya. Kalau kemarin hadis yang pertama itu yang meriwayatkan Umar bin Khattab, an Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sekarang ya, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab. Berarti siapa, Pak? Anaknya Umar. Subhanallah. Ya, kita melihat dua ya sosok apa, bapak dan anak yang begitu mengharumkan nama Islam. Ya. Orang tua yang baik disusul dengan anak yang baik. Subhanallah. Ya. Ini indah luar biasa, Pak. Bapaknya soleh, makanya di sini disebutkan radhiyallahu anhu. Dua-duanya apa? Diberikan apa? Keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ya. Umar, ya, ini bapaknya Abdullah. Hadis pertama dan kedua ini yang meriwayatkan siapa? Umar bin Khattab. Yang ketiga ini yang meriwayatkan anaknya. Subhanallah, ya. Bapaknya soleh, anaknya juga luar biasa soleh. Ya, jadi dikenal sepanjang zaman menjadi apa? Bapak yang soleh, anak yang soleh. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk ya dari bapak yang soleh dan anak keturunan yang soleh, Masya Allah. Ya, ya, kita bahas ya sedikit biografi tentang ya Abdullah bin Umar ini. Ya, sebelum kita masuk hadisnya, seperti biasa siapa ya, kita akan menyebutkan tentang ya riwayat tentang Abdullah bin Umar ini. Kalau tentang Umar bin Khattab, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian sudah banyak mendengar tentang kisahnya. Umar bin Khattab seperti ini, mungkin bapak-bapak ya, dan ibu-ibu mungkin dari kecil sudah dengar. Ya, dari kecil sudah dengar tentang apa? Cerita tentang Umar seperti ini, dan seperti ini, kebaikan ini dan yang lainnya. Tapi Abdullah, ya, itu mungkin ya banyak yang belum tahu. Ya, padahal Abdullah ini subhanallah ya, kebaikannya dan ya jasanya untuk Islam ini luar biasa. Abdullah ini punya, kenapa dia disebut dengan istimewa? Karena Abdullah ini bapaknya siapa? Umar bin Khattab. Abdullah ini punya saudari ya, dia punya saudari perempuan itu yang menikah dengan Rasulullah SAW. Subhanallah, bapaknya soleh ya, adiknya ya, saudarinya ini ya, saudari perempuannya ini itu menikah dengan Rasulullah SAW. Siapa yang tahu, Pak? Namanya siapa? Siapa? Ada yang tahu? Nah, Masya Allah, Pak, semua tahu, Pak. Namanya Hafsah. Ya, dia punya saudari menikah dengan Rasulullah SAW. Dan ya, kebaikan-kebaikan yang lainnya, Abdullah bin Umar ini salah satu ya seseorang yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah siapa? Setelah Abu Hurairah. Abu Hurairah ini yang satu, Pak. Paling banyak meriwayatkan hadis ini Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah. Banyak kita mendengar tentang hadisnya siapa?